Selamat pagi, nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 201041717121. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari video yang telah saya tonton. Sebutkan pembicara di keempat video di atas. Jawabannya, Guru Ekonomi Bapak Hendy Aprianto, Bu Liris Windia, dan Siti Julia. Lalu selanjutnya, jelaskan apa yang diterangkan oleh keempat pembicara di atas. Menerangkan tentang produk dan pengembangan produk yang dilaksanakan oleh pihak pengusaha atau perusahaan supaya mampu bersaing dengan para pesaing bisnisnya, dan ada juga tingkatan produk, pengembangan produk dan interaksi, fungsi pemasaran dengan perencanaan dan manufacturing produk, dan kualitas implement. Secara umum, metode ini adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan produk. Metode ini bisa digunakan dalam konteks jasa maupun di konteks manufaktur. Selanjutnya, jelaskan isi teori yang dijelaskan oleh keempat pembicara di atas. Empat pembicara di atas menjelaskan teori. Pertama, tingkat produk, lalu quality function, deployment, product design, pengembangan produk dan jasa, tahapan dalam pengembangan produk, tingkatan produk. Sebelum membahas tingkatan produk, kita harus memahami produk itu apa. Jadi produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang tepat memuaskan keinginan untuk kebutuhan konsumen. Berdasarkan bentuknya, produk dibedakan menjadi dua macam, yaitu produk berupa barang dan jasa. Tingkatan produk sendiri adalah istilah untuk membagi atau mengklasifikasikan suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatan produk dibagi menjadi 5 tingkatan. Core produk adalah produk utama atau manfaat utama, manfaat yang paling dasar dari suatu produk atau produk inti. Basic produk ada pada dasarnya adalah core produk yang bisa dipilih, jadi sama-sama memiliki manfaat dasar atau produk dasar. Produk atau produk harapan adalah produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang. Augmented produk atau produk dengan nilai lebih adalah produk harapan yang ditambah untuk membuat customer lebih tertarik. Potensial produk atau produk masa depan. Apa yang dapat Anda pelajari dari menonton keempat video di atas? Mengetahui dan bisa memahami pengembangan produk dan tahapannya. Manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video tersebut? Yaitu dapat menambah pengetahuan. Ringkasan memahami strategi pengembangan produk dan tahapannya. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Berikut ini adalah pengertian pengembangan produk menurut beberapa sumber buku. Menurut Diptona, ia mengungkapkan bahwa pengembangan produk merupakan sebuah strategi untuk produk baru, seperti produk yang disempurnakan, produk orisinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangan.
Armstrong dan Kotler. Pengembangan produk adalah strategi untuk menumbuhkan perusahaan dengan cara menawarkan modifikasi atau produk baru ke target pasar yang sudah ditentukan. Menurut Shimamura, pengembangan produk merupakan sebuah proses pencarian ide atau gagasan untuk produk baru dan mengkonversikannya ke dalam lini produk yang telah berhasil dipasarkan. Alma, pengembangan produk merupakan kegiatan yang dilakukan oleh produsen dalam pengembangan produk mereka, memperbaiki produk yang lama, menambahkan kegunaan produk lama, dan mengurangi biaya produksi serta biaya kemasan. Tujuan pengembangan produk. Tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai yang memaksimalkan bagi para konsumen. Sementara menurut Kotler dan Keller, tujuan umum dari pengembangan produk ada dua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor, untuk mempertahankan daya saing dengan produk yang sudah ada. Strategi pengembangan produk. Meningkatkan produk yang sudah ada dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya. Meningkatkan nilai produk. Alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Perubahan. Menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat pelanggan ingin membeli produk baru. Sponsorisasi dan kesesuaian. Menyesuaikan beberapa produk dan menjadi produk tersebut lebih spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tersebut. Penawaran paket. Menawarkan sebuah paket baru tertentu akan diperhatikan para pelanggan. Lini produk baru. Pengembangan produk baru dalam lini produk yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada. Mengubah gagasan atau ide. Strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya ketika kamu membuat produk baru namun target pasar tidak menanggapi tawaran tersebut. Target pasar baru. Menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk. Jenis-jenis pengembangan produk. Menurut Kotler dan Keller, ada beberapa jenis strategi pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item produk lini produk yang sudah ada. Lalu menambah produk yang sudah ada, meniru atau memodifikasi strategi kompetitor, dan menambah lini produk. Tahapan atau proses pengembangan produk. Menciptakan ide atau gagasan. Menciptakan sebuah ide dari produk baru merupakan tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Penyaringan ide atau gagasan. Pengembangan serta pengujian konsep dibagi menjadi dua, pengembangan konsep dan penguji konsep. Pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, uji pemasaran, dan komersialisasi. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.